Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam hasanah Islam ada seorang tokoh yang sangat masyhur. Namanya dikenal oleh banyak orang, bahkan namanya diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Dia adalah Luqmanul Hakim, putra dari seorang bapak yang bernama Anqa bin Sadun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Luqmanul Hakim hanyalah seorang budak hitam yang memiliki dua belah bibir yang tebal. Dia sehari-hari biasa bekerja untuk majikannya. Meskipun demikian, Luqmanul Hakim adalah seorang yang arif dan bijak. Luqman tidak pernah berperilaku buruk. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu mengandung kebijaksanaan. Ia tidak pernah mengucapkan sesuatu apapun kecuali hal-hal yang mulia, penuh makna dan penuh hikmah. Dulu Luqmanul Hakim pernah disuruh oleh majikannya untuk menyembelih beberapa ekor kambing untuk suatu hajat atau keperluan. Lalu majikannya berkata kepada Luqman, "Luqman, coba engkau ambilkan untukku dua bagian yang terbaik dari daging-daging itu." Sejurus kemudian Luqman datang menyerahkan potongan hati dan lidah kepada majikannya. "Sekarang coba engkau ambilkan lagi bagian yang terburuk dari daging-daging itu," pinta majikannya kembali. Namun lagi-lagi Luqman menyerahkan potongan hati dan lidah kepada majikannya. "Apa maksudmu dengan semua ini, wahai Luqman? Mengapa bagian yang terbaik dan yang terburuk dari daging-daging itu sama bentuknya?" tanya sang majikannya sambil keheranan. Luqman menjawab, "Tuan, jika dua bagian ini, yakni lidah dan hati, sudah baik, maka
tidak ada lagi yang lebih baik dari keduanya. Namun sebaliknya, jika dua bagian ini sudah buruk, niscaya tidak akan ada lagi yang mampu mengalahkan keburukannya. Jawaban Luqmanul Hakim ini merupakan sebuah tamsil, merupakan sebuah gambaran bahwa baik dan buruknya manusia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia sangat ditentukan oleh hati dan lidahnya. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqmanul Hakim adalah manusia biasa, namun ucapan, sikap dan perilakunya sangatlah luar biasa. Beliau tergolong hamba Allah yang soleh dan sekaligus menjadi sosok orang tua yang baik bagi putranya. Luqman seringkali memberikan pesan-pesan yang sangat berharga kepada putranya, utamanya dalam hal yang berkenaan dengan urusan ukhrawi dan keagamaannya. Di antara pesan-pesan Luqmanul Hakim kepada putranya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah sengaja menorehkan kata-kata yang keluar dari mulut seorang hambanya yang bernama Luqman, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya dalam hal mendidik anak. Luqman sangat mengkhawatirkan putranya terjerumus dalam lembah kesyirikan, sehingga ia pun memberikan pendidikan tauhid kepada putra-putranya. Nah, janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, kata Luqman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara pesan-pesan Luqman kepada putranya yang termaktub dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah manusia untuk mengerjakan yang baik. Wanha 'anil munkar, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran dari Luqman dalam mendidik anak-anak kita untuk selalu taat kepada perintah Allah, utamanya dalam menjaga solat-solatnya, beramar ma'ruf nahi mungkar, serta selalu bersabar dalam menghadapi musibah, ujian dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqman juga mengajarkan kepada putranya tentang akhlak dan perilaku yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tusair khaddaka linnas, nah, janganlah kamu
memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyyika. Nah, kalau kamu berjalan, sederhanakanlah jalanmu, pelanlah. Waghdud min sautika, dan lirihkanlah suaramu, jangan pernah mengeraskan suara. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Sikap tawaddu atau rendah diri merupakan sikap yang sangat baik untuk kita miliki, serta sangat perlu kiranya kita ajarkan kepada anak-anak kita agar supaya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak sombong, tidak angkuh dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqman juga menanamkan kepada putranya kecintaan kepada amal soleh dengan cara menancapkan keyakinan pada jiwanya bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik kecil maupun besar, tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan perbuatan itu berada di dalam batu, au fis samai, atau ada di langit, au fil ardi, atau ada di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan membalasnya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut dan lagi maha mengetahui." Menanamkan kesalehan kepada anak-anak kita merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, lebih-lebih di zaman sekarang di mana akhlak dan perilaku remaja-remaja kita di masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Tidak ada lagi penyebab rusaknya akhlak generasi muda zaman sekarang, melainkan kurangnya perhatian para orang tua akan ilmu agama bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang berharga dari Imam Luqmanul Hakim, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, serta menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak keturunan kita. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam wa bayanan nizam Kalamul Malikil Alam Dzil Jalali wal Ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.